Jadi tidak mungkin suatu bangsa tanpa agama. Tidak mungkin suatu bangsa tanpa spiritual culture, tanpa budaya spiritual. Walaupun taruhlah itu bangsa primitif sekalipun, pasti punya spiritual culture. Karena spiritual culture itu adalah melekat pada diri makhluk hidup, pada diri manusia. Mau kemana? Mau jadi apa kita kalau tidak beragama? Iya, kita harus beragama. Ya. Kita harus berspiritual culture, harus berbudaya spiritual. Tetapi tentunya spiritual culture yang bagaimana yang harus kita pakai? Tentunya yang benar adalah kita harus memakai spiritual culture peninggalan leluhur kita. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini dalam season ini kita kedatangan tamu ini dari Paguyuban Marganing Kamulyan yang pusatnya di daerah Turen, Malang Selatan. Tapi nggak tahu apakah beliaunya datang selaku pribadi atau mewakili organisasi, kita nggak tahu, karena yang saya tahu Mas Edi ini ketua Paguyuban Marganing Kamulyan. Wakil ketua Paguyuban Marganing Kamulyan. Soalnya kalau atas nama pribadi kan sah-sah saja, tapi kalau atas nama organisasi tentunya kan harus izin ketua atau sesepuhnya. Nah, ini datang bareng sama Mas Haryanto. Mas Haryanto ini juga anggota Paguyuban Marganing Kamulyan, tapi juga anggota Yayasan Raket Prasaja. Ini tadi untuk penghormatan pada tamu, saya persilakan pilih judul yang mana. Nah, nampaknya judul ini cukup menarik oleh banyak pihak ini. Karena judul ini saya tulis hasil dari diskusi saya dengan Ibu Jenny Katap, teman kita yang saat ini ada di Belanda. Setelah itu saya tulis. Terus tadi sebelum session ini, Mas Hadi dan Mas Anton juga pilih judul ini. Setelah Mas Haryanto datang, saya suruh pilih untuk menghormati tamu, pilih judul ini. Ya, judulnya apa kok begitu menarik banyak pihak? Judulnya, apakah agama itu identitas suatu bangsa? Apa agama itu merupakan identitas suatu bangsa? Ini judulnya. Nah, kita harus paham dulu ya, memang kita berbicara dengan pemikiran yang high logis, kita berbicara dengan pemikiran yang objektivitas, kita berbicara dengan pemikiran-pemikiran yang universal, bukan pemikiran yang mabuk agama atau mabuk dogma. Bagi orang yang mabuk dogma tentunya tidak begitu sepakat dengan kajian kita. Kenapa? Karena agama menurut mereka adalah firman Tuhan yang jatuh dari langit, bukan pemikiran manusia. Menurut pemikiran mereka yang agamis. Tetapi ketika dihadapkan pada fakta-fakta yang ada, bagi orang yang mau berpikir, ya tentunya akan mengakui ini fakta yang tidak bisa dibantah gitu loh. Tetapi kalau berdasarkan agama itu kan dogmatis, dikunci yaitu dengan kata iman dan dalil, sehingga dia tidak akan bisa berpikir
istilahnya berpikir logik, berpikir karena agama itu unlogik. Tidak, mereka yang mabuk agama tentunya tidak akan mampu berpikir logik. Dan orang-orang agamis tentu sulit untuk meningkatkan kesadaran. Ya. Kesadaran semesta itu sulit gitu. Nah, sehingga dengan pemikiran seperti itu kita akan bahas apakah agama itu merupakan identitas suatu bangsa. Para pemirsa nanti bisa simak dulu video kita yang berjudul Lebih Utama Mana, Agama dan Budaya. Atau simak video kita yang awal yang berjudul What is Java? Apa itu Jawa? Di dalam video kita yang berjudul What is Java, kita jelaskan Jawa itu merupakan ada 3 hal besar. Yang pertama adalah Spirit of Java, jiwa Jawa. Kita jelaskan Jawa itu adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Saat ini beredar di masyarakat Jawa diartikan sukuisme, Jawa diartikan teritorial atau pulau atau tanah. Ada diartikan sukuisme, teritorial. Ya. Terus ada sedikit yang mengatakan yang Jawa itu suatu perilaku atau peradaban. Ya. Jawa diartikan beneh. Ini kita sepil sedikit para pemirsa yang ingin lebih luas ya, simak videonya What is Java. Yang kedua, dari apa itu Jawa adalah Javanese culture, budaya Jawa. Budaya Jawa meliputi perjalanan manusia hidup dari lahir sampai meninggal. Yang pertama adalah bahasa dan sastra. Yang kedua adalah adat dan tradisi. Yang ketiga adalah seni. Yang keempat adalah jagaraga. Yang kelima adalah spiritual, falsafah dan spiritual. Nah, agama ini merupakan spiritual culture atau budaya spiritual. Karena agama ini merupakan budaya spiritual, tentunya budaya spiritual akan membentuk ciri khas atau identitas dari suatu bangsa di mana agama atau spiritual culture tadi lahir. Sehingga secara garis besar ketika ada sebuah pertanyaan, apakah agama itu merupakan identitas suatu bangsa? Jawabnya iya. Tetapi akan supaya lebih gamblang, kita akan adakan kondotakon. Karena di konsep lembaga kita, lembaga kajian adalah kondotakon, bukan tanya jawab. Nah, ini tadi karena menghormati tamu. Nah, ini silakan siapa dulu yang mau kondotakon? Mas Haryanto atau Mas Edi dulu? Mas Edi dulu, silakan. Monggo, Mas Edi. Gimana? Cepeng mawon. Nggih. Rahayu. Pangapunten tepangaken kula Edi saking paguyuban marganing kamulyan. Pangapunten bahasa kula nggih bahasa Malangan kemawon. Bahasa Indonesia mawon mboten napa. Nggih. Ing dalu menika kula sesarengan para kadang terutama wonten Bapak narasumber inggih menika Bapak Sutrimo. Nggagas kawontenanipun tumrapipun apakah agama merupakan suatu identitas suatu bangsa. Lah menika. Kados pundi
bagaimana cara kita semua sebagai bangsa Indonesia mencikapi adanya suatu agama yang kita peluk menikah. Bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang berketuhanan, kita diwajibkan untuk berbakti kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tanpa adanya suatu agama, tatanan-tatanan kita sebagai manusia hidup di dunia ini nggak ada pegangan untuk berbakti kepada Tuhan itu. Jadi kesimpulannya, agama itu juga merupakan suatu identitas ya, identitas kita sebagai warga yang berbangsa dan bernegara yang berketuhanan. Itu menurut saya. Tetapi agama itu kalau kita amati banyak sekali. Kalau di negara kita yang disahkan oleh pemerintah itu ada agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, kepercayaan itu juga merupakan agama, tapi agama lokal. Karena kepercayaan itu, saya sebagai orang kepercayaan itu merupakan agama asli pribumi. Sebelum ada agama asing yang masuk di Jawa, nenek moyang kita itu sudah berbakti kepada Tuhan dengan adat dan budaya kita sendiri. Apakah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berbakti kepada Tuhan itu, apakah Tuhan tidak menerimanya atau tidak mengerti? Saya yakin setiap bahasa apa saja itu Tuhan mengerti. Makanya saya sebagai orang Jawa, saya mengikuti adat budaya kepercayaan Kejawen. Saya lebih bangga karena apa? Yang saya anut itu merupakan adat budaya nenek moyang pribumi asli. Itu. Sekian, cukup segitu. Mas Triyono mau nambah? Ya coba yang anak-anak ini mau coba mau tanya apa? Sesuai dengan pikiran anak-anak. Kelas berapa ini? Enggak. Saya belum berani. Kelas berapa ini Mas Edi? Kelas 1 SMP. Oh, jadi kelas 1 SMP. Kemarin kita punya namanya Mas Risang, itu baru kelas 2 SD. Tapi berani ngomong. Murid kepercayaan juga ada di video kita itu. Cerita Sang Risang Sinatria. Mas Anton silakan sama Mas Edi. Rahayu Romo. Rahayu. Mengenai identitas bangsa Indonesia saat ini, saya kira sudah nggak punya ini. Sudah tergeser dengan agama Dayo. Untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai agama lokal, anggaplah agama lokal asli Nusantara, gimana untuk mempertahankan
kembali, memunculkan kembali itu Nggih, aja Romo. nggih. Makasih Mas Anton, Mas Adi. Mangke Mas Karyanto. Loh, nggih. Saat ini fasenya bukan fase mempertahankan. Wong sudah hampir punah kok dipertahankan. Fasenya kita adalah memperjuangkan untuk bangkitnya kembali gitu ya. Apa yang disampaikan Mas Anton mirip-mirip dengan yang disampaikan Mas Edi. Jadi kalau menurut saya itu terlalu minder, terlalu rendah diri apa yang disampaikan Mas Anton dan Mas Edi tadi. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Karena yang disampaikan Mas Edi sama Mas Anton tadi mengatakan ini kepercayaan lokal, ini agama lokal, ini rendah diri, tidak boleh kalau menurut saya. Kita jangan sampai rendah diri merasa oh ini kepercayaan lokal, oh ini agama lokal yang sekarang dianut oleh Mas Edi dan teman-teman tadi. Jangan rendah diri, rendah hati boleh lah, karena rendah hati itu kan merupakan adab perilaku. Rendah hati jangan. Kita menjadi bangsa yang selalu rendah diri, menganggap milik orang lain itu lebih tinggi. Sifat seperti itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh penjajah untuk semakin menjajah kita. Dalam catatan pemerintah Hindia Belanda yang sempat juga dibahas oleh beberapa ilmuwan agama, bangsa kita ini begitu rendah diri ketika ketemu orang Arab. Orang Arab itu dipuja-puja bak dewa, dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Didatangkanlah orang-orang yang saat ini dengan yang dikenal dengan nama Ba'alawi. Jadi hilangkan rasa rendah diri. Agama kepercayaan yang dianut oleh Mas Edi ini bukan agama lokal, atau istilahnya Mas Anton tadi kepercayaan lokal. Kenapa? Karena semua agama ini adalah kepercayaan lokal. Termasuk 6 agama yang saat ini diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, semua agama lokal. Tidak ada agama interlokal atau internasional. Tidak ada agama semesta, semuanya agama lokal. Semuanya adalah lokalisme. Sehingga tema kita, apakah agama itu merupakan identitas suatu bangsa? Jawabnya iya. Apa buktinya? Coba dari 6 agama yang diakui pemerintah, nama Tuhannya apa coba? Kita ingat-ingat. Nggak perlu kita sebut merek. Nanti kalau sebut merek ada yang baper nanti. Coba ingat-ingat. Dari 6 agama yang diakui pemerintah, nama Tuhannya siapa? Semuanya nama lokal. Nama lokal berasal dari agama tadi berasal. Berarti kan ini kan ajaran lokal. Ya kenapa masih harus rendah diri? Saya menganut agama lokal. Kenapa harus rendah diri? Semuanya lokal kok. Kita harus paham betul, saat ini yang tercatat di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 nama Tuhan. Orang Indonesia saja yang lungone kurang adoh, ngopine kurang kental, kuotane kurang akeh itu taunya agama cuma 6. Agama itu banyak. Ribuan. Semua ajaran lokal. Itu tadi coba diingat-ingat, nama Tuhannya nama lokal enggak? Nama lokal. Berasal dari bangsa, dari mana agama tadi berasal. Berarti apa? Agama merupakan identitas suatu bangsa. Ajaran Arab nama Tuhannya ya bahasa Arab. Ajaran Israel nama Tuhannya ya bahasa Israel. Agama dari Cina ya nama Tuhannya nama Cina. Nama Tuhannya lokal. Terus kitab sucinya atau way of life, pandangan hidupnya ini berbahasa lokal. Dari mana agama tadi berasal? Coba diingat-ingat ya atau tidak.
Kita nggak perlu sebut merek. Agama si A, B, si B, C, D, E, F, G. Baca kitab sucinya. Berasal dari bahasanya bahasa lokal nggak? Bahasa lokal. Kenapa? Karena bahasa semesta itu cuman tangisan bayi. Di seluruh dunia ini, tangisan bayi ini sama. Orang Jawa, bayinya orang Jawa nangis ya seperti itu. Bayinya orang Amerika, coba kita lihat dari film-film itu kan ada itu. Film Amerika, Cina, Inggris, India. Coba pas ada tangisan bayi. Sama. Jadi bahasa semesta adalah bahasa tangisan bayi. Tapi ketika bayi tadi sudah beranjak remaja, ya, seperti Mas ini siapa namanya? Putra Mas Sedini? Ya? Lugas. Nah, karena Mas Lugas ini anaknya Mas Sedi yang orang Jawa, akhirnya bahasanya bahasa Jawa. Karena kebangsaannya itu bangsa Indonesia, akhirnya bahasa Indonesia itu bahasa lokal. Jadi ketika si Mas Lugas masih bayi, bahasanya bahasa semesta malahan. Bayi baru lahir, oe, itu bahasa semesta. Bayinya orang Cina ya nangisnya sama seperti itu. Nah sekarang coba kita buka kitab suci agama yang diakui pemerintah. Bahasanya bahasa lokal nggak? Bahasa lokal. Bahasa lokal dari mana agama tadi berasal? Terus ritus-ritusnya, ya. Ritus-ritusnya juga merupakan budaya dari mana agama tadi berasal. Mamanya apa ya, ritus kalau kita mamanya kan kita ritual di punden, ritual di rumah, ini kan ritus ya istilahnya, atau sembahyang ya. Orang Jawa ritual ini ritus, sembahyang ritus, pergi ke punden ritus. Orang Islam sholat ke masjid musola atau itu ritus. Orang Kristen ke gereja ini ritus. Orang Hindu ke pura ritus. Ya. Ini yang Hindu Indonesia, ini Hindu Nusantara ke pura. Kalau Hindu India nggak ke pura, ke kuil. Ini ritus. Orang Buddhis ke wihara, ini ritus. Nah, ritus-ritusnya dari 6 agama tadi, ya termasuk agama yang ada di dunia lain, ya yang tercatat ada 4.200 agama. Ritus-ritusnya merupakan budaya lokal dari mana agama tadi berasal. Sekarang kalau kita buka medsos, kita menjadi tahu kok. Agama Abrahamik itu mulai panggilan pertama, ya. Ini agama Abrahamik semuanya mirip. Semua agama Abrahamik itu panggilannya sebelum ritus itu loh, mirip. Di medsos banyak beredar sekarang. Sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi, ini merupakan kunci ajaran Jawa bangkit. Kenapa? Karena ajaran Jawa ini rata-rata unlogis. Hanya berdasarkan iman dan dalil. Sementara sains dan teknologi, teori dasarnya harus logika dan realita. Sementara ajaran Jawa dasarnya adalah apa? Fenomenalar atau logis, kasunyatan, realita. Ini sains dan teknologi. Tetapi kalau ajaran Jawa tambah satu lagi. Apa itu? Harus harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Selaras alam semesta. Karena kalau hanya berdasarkan logika dan realita tanpa ada dasar tentang serat teles, cenderung sains dan teknologi ini akan mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam semesta. Karena mereka berprinsip manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Manusia sebagai subjek, alam semesta menjadi objek.
Sementara ajaran Jawa tidak, harus selaras dengan alam semesta, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, jagat gede jagat cilik. Sehingga tidak terjadi kerusakan alam. Ya. Tadi sempat disinggung sedikit di season yang pertama bahasanya, kalau ajaran-ajaran lain, terutama ajaran Dayo, ini esensinya adalah penaklukan dan penaklukan. Entah itu penaklukan sesama manusia tetapi berbeda keyakinan, maupun maupun penaklukan terhadap entitas lain. Tetapi ajaran Jawa esensinya bukan penaklukan, tapi harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, sinergitas antara jagat cilik dan jagat gede. Sinergi, bukan penaklukan. Dan ini merupakan, agama apapun itu merupakan identitas suatu bangsa, dari mana agama tadi berasal. Sehingga ketika suatu bangsa itu mabuk agama yang bukan miliknya sendiri, secara otomatis bangsa tadi akan krisis identitas. Sehingga ada orang mengaku orang Jawa, tapi dia nggak ngerti Jawa. Seperti halnya, contohnya Mas Haryanto bilang ke saya, Bopo ini saya bawakan durian, tapi yang dibawa ternyata bukan durian, ternyata nangka. Kan mirip dengan berduri kecil sama berduri besar. Ya. Saat ini banyak sekali orang Indonesia yang sudah kehilangan identitas. Tidak lagi nampak Indonesianya. Bahkan dia lebih nampak menjadi orang asing di negeri sendiri. Ya. Lama-lama mereka malu mengakui orang Jawa. Ini benar-benar semakin parah. Ya. Fasenya awalnya orang Jawa yang tidak lagi Jawa, orang Indonesia yang tidak lagi Indonesia. Fasenya. Setelah itu lama-lama dia malu menjadi orang Jawa, katanya karena tidak lagi ada indikator identitas Jawanya. Semakin mabuk, akhirnya malu mengaku orang Jawa. Malu menjadi orang Indonesia. Dia pergi ke luar negeri, ya. Awalnya izinnya paspor visa Indonesia, sampai sana paspor visanya dibakar. Kenapa? Karena dia malu mengaku orang Indonesia. Setelah itu dia kebingungan, dia mau balik kemana? Balik ke Indonesia? Tidak bisa. Salah satu identitas tadi kan paspor dan visa udah dibakar. Dia malu mengaku orang Indonesia. Sementara dia mau mengaku orang Arab, ya dia bukan orang Arab. Nah, ini kan akhirnya krisis identitas. Jadi nama Tuhannya dalam agama tadi, ya agama itu kan spiritual culture. Ini adalah merupakan buah karya manusia. Tidak ada agama jatuh dari langit, tidak ada. Buatan manusia. Profesor Said Agil Sirot pun mengakui agama itu buatan manusia. Di ceramahnya kan sempat ada itu dia. Agama itu dari manusia. Nama Tuhannya nama lokal, dari mana agama tadi berasal. Kitab sucinya bahasa lokal. Ritus-ritusnya berasal dari budaya lokal. Jadi ini semakin dengan berkembangnya sains dan teknologi itu membantah disclaimer, oh ini katanya firman Tuhan, ini dari Tuhan, ini terbantahkan. Karena ternyata ritus-ritus dalam agama-agama tadi merupakan turun-temurun. Bahkan mulai dari sebelum Masehi, mulai dari zaman Zoroaster. Mulai panggilan sebelum sembahyang, terus bentuk gerakan-gerakan sembahyangnya. Ya. Ini kan bukti nyata kalau agama itu adalah buatan manusia. Agama merupakan identitas suatu bangsa. Ya.
Sehingga mohon maaf Mas Edi, mulai detik ini jangan minder. Oh, yang saya yakini itu agama lokal. Nggak usah minder, nggak usah rendah diri. Rendah hati boleh lah, tapi jangan rendah diri. Wong kita di tanah air kita sendiri, kita di rumah-rumah sendiri kok rendah diri. Bahkan saat ini banyak agama-agama yang mengklaim ada disclaimer tentang pakaian agama. Nah, katanya ini pakaian dari Tuhan. Loh, kalau memang Tuhan itu menginginkan manusia itu berpakaian, ya tentunya persis ceritanya kalau di Jawa itu ceritanya lahir Brotoseno gitu loh. Brotoseno lahir dalam bentuk telur bungkus toh. Nah, karena Tuhan waktu istilahnya dewa, ya, sang dewa Bayu itu menginginkan nanti sang Brotoseno lahir itu sudah berpakaian. Hanya di dalam bungkus tadi oleh Dewa Bayu, Bathara Bayu diberi pakaian. Loh, kalau memang Tuhan ya menginginkan manusia itu berpakaian, tentunya lahir sudah berpakaian. Jadi semua manusia lahir itu bentuk telanjang, kan itu keinginan Tuhan. Tetapi karena budaya itu merupakan, budaya itu dinamis. Budaya itu dari kata budi dan daya. Budaya itu dinamis. Manusia lahir telanjang. Setelah itu lama-lama kan, oh kok itu beda sama saya ya. Loh, ini milik saya, ada yang mencuat itu kok enggak ya. Ini enak sing kawir-kawir kono enggak ya. Nah, akhirnya dinamis ya, budaya itu. Akhirnya merasa malu. Karena malu, akhirnya manusia itu mencari penutup kemaluannya. Mulai pakai daun-daunan, ya, untuk penutup kemaluannya. Berkembang menjadi kulit binatang, ya. Berkembang menjadi kain. Ya. Dan lucunya ada ajaran-ajaran Dayoh ya, terutama orang-orangnya ya, mengklaim bangsa ini kalau bukan karena nenek moyang kami datang ke sini, bangsa ini masih telanjang hidup di pohon-pohon katanya. Padahal setelah kita pelajari sejarah, leluhur kita sudah mengenal kain jauh sebelum Masehi. Bahkan cerita tentang mesin pemintal benang, leluhur kita sudah ada jauh sebelum Masehi. Mesin pemintal benang, terus topong ya. Dalam berbagai cerita tentang pemintal benang banyak. Mulai dari cerita Sang Kuryang ada mesin pemintal benang ya. Sementara malah leluhurnya yang teriak-teriak tadi ketika kita baca sejarah, mereka malah tidak ada budaya tentang pemintal benang. Mereka mendatangkan kain katun dan sutra itu dari Tiongkok malahan. Sehingga ingat falsafah orang Jawa. Kalau kita menunjuk kesalahan orang lain, satu telunjuk menunjuk orang lain, tiga telunjuk pada diri kita sendiri. Sehingga sangat lucu kalau ada yang disclaimer ya, oh pakaian ini perintah Tuhan katanya. Oh, pakaian kan jelas budaya manusia. Nah, karena orang agama cenderung mabuk tanpa nalar sehat, ini dimanfaatkan oleh kapitalis. Kenapa? Yang punya pabrik kain siapa? Kapitalis, bukan orang agamis gitu loh. Orang agamis malah cuma jadi boneka aja. Digiring ini pakaian perintah Tuhan. Yang untung besar kan kapitalis. Sadar nggak kita ini? Sadar nggak bangsa ini? Yang ketiga, ya, rasanya lucu ya. Kalau Tuhan memberikan perintah tentang pakaian, kalau itu memang perintah Tuhan loh ya, kok baru kemarin gitu loh. Sementara alam ini, dunia ini sudah berumur 13,6 miliar tahun gitu loh. Dibuktikan dengan teknologi uji karbon. Sementara yang mereka disclaimer, oh ini pakaian perintah Tuhan baru kemarin sore malah.
Padahal ini benar-benar kalau kita jujur ini adalah pemikiran manusia, buah karya manusia. Apakah agama merupakan identitas suatu bangsa? Jawabnya iya. Kalau suatu bangsa memaksakan Tuhan dan agama menurut versinya kepada bangsa lain, ini terjadi penjajahan. Karena akhirnya suatu bangsa yang dijajah tadi akan kehilangan identitas. Bangsa ini krisis identitas. Nah, ini ada tambahan lagi, silakan mau kondo takon. Jadi yang Mas Edi sampaikan tadi udah benar. Jadi memang konsep kita kan punya, bukan tanya jawab. Mas Edi tadi kan kondo sebenarnya. Nah, Mas Edi silakan. Saya mau tanya, Romo. Yeah. Apa perbedaan kepercayaan dengan agama? Kalau menurut saya sih sama-sama kepercayaannya sih. Yeah. Kalau menurut Romo gimana? Terima kasih Mas Edi. Mas Haryanto. Nah, Mas Haryanto itu pinter nulis tapi nek suruh nanya nggak mau. Ya. Ada lagi yang nanya, monggo. Anggodo takon. Mas Lugas nanya boleh, sesuai pemikiran Mas Lugas yang SMP tadi, malah original. Ayo tanya. Dengan gaya berpikir, gaya bicaranya anak-anak. Atau saya mau tanya ke Mas Lugas. Coba Mas Lugas. Saya ingin tanya ke Mas Lugas. Ini soalnya murid kepercayaan ini. Saya ingin tanya. Mas Lugas dengan yang saya sampaikan tadi ngerti nggak? Agak. Nggak ngerti? Agak. Oh agak. Nah, sekarang coba yang ngerti yang mana, yang tidak ngerti yang mana? Katanya agak berarti kan ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti, karena memang yang kita sampaikan tadi kan bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa dewasa ya aslinya. Sehingga saya ingin tahu pemikiran Mas Lugas sesuai dengan pola pikir anak SMP kelas 1. Ada yang disampaikan? Nggak berani. Jangan dipaksakan, nanti malah yeah. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Ya. Kepercayaan kalau dalam bahasa Jawa ya kepercayaan itu sebenarnya juga bahasa Jawa. Percaya itu bahasa Jawa kok, tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Percaya itu bahasa Jawa nguku. Bahasa Jawanya Kromo itu kapitadosan, dari kata dasar pitados. Kromo inggilnya apa? Pitoyo utawi kapitayan. Jadi kalau ada yang mengatakan agama orang Jawa kuno kapitayan, itu salah. Kalau orang Jawa memiliki kapitayan, iya. Orang Jawa memiliki kapitayan. Tapi apakah agama orang Jawa itu kapitayan? Bukan. Kapitayan, kepercayaan, ya semua agama itu memang kepercayaan. Ya. Tapi tidak semua kepercayaan itu agama. Ya, karena sampai detik ini kan pemahaman kata agama sendiri kan masih simpang siur. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama dari kata a dan gama. A itu tidak, gama itu murat marit, kacau. Maksudnya agama supaya tidak kacau, supaya bisa untuk tuntunan manusia. Tapi faktanya malah agama membuat kacau. Banyak orang berkonflik gara-gara agama. Banyak orang saling membunuh gara-gara agama. Gak usah jauh-jauh yang perang salib sekian juta orang mati, perang agama. Baru kemarin sore lah, dalam hitungan kemarin berapa bulan, berapa tahun, bagaimana orang membunuh ya, dengan menyebut nama Tuhan di dalam agamanya. Dia ngebom, termasuk ini Mas Haryanto yang kemarin di Bali. Bagaimana dengan bom Bali ya.
Atas nama agama mereka membunuh orang lain. Pembunuhan pengeboman rumah-rumah ibadah ini dengan atas nama agama. Mengatasnamakan Tuhannya. Jadi agama di dalam KBBI artinya tidak, agama itu kacau. Ya. Yang dimaksudkan seorang yang beragama seharusnya tidak kacau. Tetapi kalau agama menurut ajaran Jawa, ya, menurut bahasa Jawa kuno, ya, kalau kemarin saya katakan A itu tidak, ya, agama itu aturan. Agama berarti tidak beraturan. Sehingga di dalam sastra Jawa ada apa? Asmaragama. Maksudnya apa? Aturan bermain asmara. Negara kertagama. Ya. Agama itu aturan. A itu kalau di dalam bahasa Sanskerta itu tidak. Bahasa Jawa kuno juga tidak. Tetapi kalau di dalam bahasa Jawa Anyar, kemarin ada pemirsa yang memberi masukan kita. Saya jadi teringat, oh iya, ketika saya jadi MC itu kan sering mengucapkan, termasuk di dunia pedalangan kan mengatakan Sang Prabu Jejuluk, Sang Pinanganten Nasariro, Abusono. Jadi A itu artinya memakai. Abusono memakai busana. Asaliro berarti dengan badannya. Jejuluk berarti apa? Memakai jejuluk. Jejuluk itu nama lain atau nama besar. Berarti kalau dengan konsep Jawa Anyar, agama berarti apa? Memiliki agama, memiliki aturan. Kalau dengan konsep Jawa Anyar. Kalau agama diartikan tidak agama aturan, agama berarti tidak beraturan, apakah salah? Enggak, ini konsep Jawa kuno seperti itu kok. Dalam bahasa Sanskerta seperti itu kok. Sehingga ini kan beda fase. A diartikan atau diartikan memakai, ini kan fasenya fase Jawa Anyar. Nah, sehingga kalau kepercayaan itu berbeda dengan agama. Sebagai contoh gini, Mas Hadi ini percaya kalau rumahnya itu Poncokusumo. Ini kan percaya. Kepercayaan kok Mas Hadi rumah percaya saya. Loh kalau Mas Hadi nggak percaya tentu nggak pulang ke Poncokusumo. Jadi setiap orang harus punya kepercayaan dalam bentuk apapun. Sebagai contoh gini, Mas Lugas ini percaya kalau yang namanya Pak Edi ini bapaknya. Harus percaya. Kalau nggak percaya tentunya tidak menganggap Pak Edi ini bapaknya. Wong Mas Lugas juga nggak ngerti persis apa benar ini bapakku. Yang memberitakan orang lain. Orang lain ngomong, biasanya ibunya dulu. Lah iku lho bapakmu. Yang memberitakan orang lain kan. Coba kita renungkan, bener nggak? Kan mulai kecil kan digendong ibunya. Ya. Terus bapaknya pulang kerja. Lho le, iku lho bapakmu. Ditanamkan sebuah kepercayaan. Awalnya si Mas Lugas sih nggak ngerti kok ini bener bapaknya, nggak ngerti kok. Kalau nggak diberitahu ibunya. Mas Lugas tahu itu ibunya juga dari orang lain. Dia masih kecil. Dia nangis. Oh, golek ibumu, iku lho ibumu le. Yang memberitakan juga orang lain. Awalnya nggak ngerti gitu loh. Ini coba kalau mau jujur kan gitu. Kalau secara ilmu teknologi kan sekarang bisa tes DNA gitu. Tapi tes DNA kan cuman indikator keturunan, kesamaan DNA. Juga tidak menyatakan itu bapakmu atau bukan. Karena kalau kita tes DNA, Mas Lugas ini sama Mas Riono ada ke DNA. Karena ini Mas Riono ini kakaknya Mas Edi. Tapi kan Mas Riono ini bukan bapaknya Mas Lugas.
Jadi tadi saya katakan, setiap manusia harus punya kepercayaan. Tidak semua kepercayaan itu agama. Ya, ada lagi, silakan mau yang ada kondotakon lain. Mas Edi nambah boleh, Mas Riono silakan. Nah, ini biar tamunya itu ikut bicara. Monggo Mas Riono. Ya. Malu, masuk kayak Mas Lukas cilik malu ya Mas Riono. Nah, monggo. Mas Arianto. Mas Riono dulu. Ki ngajeni sing tuwa sing nom gak gelem ngomong ya. Kapan sing nemu? Monggo Mas Riono. Sing nem mawon. Nah, sing Wah, berarti tamu ini Diki pinter-pinter Mas Adi. Nek gak pinter mesti takon gitu loh. Ora gelem takon berarti pinter toh? Nggih. Ya kita beneran itu tamu, untuk tamu pinter iki beneran gitu loh. Mas Ranto aja sing nom, adu-adu sing den pasar kok. Ya, monggo. Rahayu. Punten Romo, kula ajeng tanglet. Suatu bangsa tanpa agama itu mau bawa kemana? Dan apabila tidak mempunyai jati diri terus mau bawa kemana? Apakah bangsa ini akan jadi bangsa yang berketuhanan, apalagi yang berbudi luhur? Pastinya tidak. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap bangsa ini mempunyai sifat yang berbudi luhur atau sebaliknya menjadi jati diri orang lain, bangsa lain? Matur nuwun. Matur nuwun Mas Arianto. Mas Adi ditambah, Mas Anton. Suatu bangsa akan kemana kalau tidak punya agama? Ini seringkali juga didengung-dengungkan oleh orang-orang yang agamis ini. Kita mau jadi apa kalau tidak beragama katanya? Kata-kata ini sebenarnya benar. Yang penting jangan dipolitisir. Kita harus paham betul apa itu agama. Agama adalah spiritual culture, budaya spiritual. Dan setiap bangsa memiliki spiritual culture masing-masing. Jadi tidak mungkin suatu bangsa tanpa agama. Tidak mungkin suatu bangsa tanpa spiritual culture, tanpa budaya spiritual. Walaupun taruhlah itu bangsa primitif sekalipun, pasti punya spiritual culture. Karena spiritual culture itu adalah melekat pada diri makhluk hidup, pada diri manusia. Mau kemana? Mau jadi apa kita kalau tidak beragama? Iya, kita harus beragama. Kita harus berspiritual culture, harus berbudaya spiritual. Tetapi tentunya spiritual culture yang bagaimana yang harus kita pakai? Tentunya yang benar adalah kita harus memakai spiritual culture peninggalan leluhur kita yang sudah diuji secara material, secara imaterial, sudah diuji oleh perjalanan waktu. Ya. Kalau spiritual culture dari leluhur kita itu yang terbaik. Sementara kalau spiritual culture dari bangsa lain belum tentu cocok buat kita. Yang jelas, leluhur kita tidak mungkin ingin menyengsarakan dan menyesatkan keturunannya. Seorang bajingan sekalipun tidak ingin anaknya tersesat. Pasti anaknya diberi arahan-arahan, diberi tuntunan. Sehingga tentunya kita harus yakin gitu loh. Pertanyaan sederhana saja, termasuk para pemirsa. Ini bagi manusia yang normal ya. Coba renungkan, saya tanya kepada para pemirsa semua. Apakah Anda ingin menyesatkan anak Anda? Bagi yang normal akan mengatakan tidak. Apakah Anda ingin menyengsarakan anak Anda? Bagi yang normal akan mengatakan tidak.
Bagi orang yang normal juga tidak ingin anaknya ya, mengikuti jejak orang lain. Leluhur kita sebagai suatu bangsa tentunya tidak ingin keturunannya itu mengikuti jejak bangsa lain. Sehingga kalau dengan keyakinan 3 hal tadi, sederhana tadi, tentunya kita harus berspiritual culture yang merupakan identitas bangsa kita sendiri, identitas leluhur kita. Bukan niru-niru identitas bangsa lain yang tentunya belum tentu cocok. Contoh, ini kita bicara tentang salah satu ritus dalam spiritual culture. Ya. Di dalam spiritual culture Jawa, ya, ini diajarkan apa? Kalau weton kita harus puasa. Ini kan termasuk ritus ini. Apakah ini diterapkan di bangsa lain itu bisa? Belum tentu. Kenapa? Karena weton ini merupakan hari antara pasaran dan Saptawara dan Poncoworo. Sementara kalender yang memiliki Saptawara dan Poncoworo cuman kita. Kalender Cina tidak punya Poncoworo Saptawara, kalender Arab tidak punya Saptawara dan Poncoworo, kalender Masehi juga tidak punya. Setiap weton ajaran Jawa mengatakan harus puasa. Ya. Sementara ajaran lain tidak gitu loh. Dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah itu tidak ada satupun agama yang memiliki ritus puasa. Ya. Kalau di Islam barangkali siam atau saum ya. Kita ingat siam dan saum itu bukan puasa, beda dengan puasa. Kalau puasa, ini dari bahasa Jawa kuno ada kata upah dan wasa. Pengendalian dan menyeimbangkan. Apa yang diseimbangkan? Apa yang dikendalikan? 4 anasir alam dalam tubuh kita. Ini dikatakan ajaran lokal? Boleh, silakan. Pertanyaannya apakah ajaran ini dipakai di bangsa lain? Bisa lah, itu perlu kita uji materi. Sementara kalau ajaran lain, ajaran Dayoh ya, ini tidak ada, ajaran puasa itu tidak ada. Kalau ada ajaran lain mengklaim, oh di tempat kami ada ajaran puasa, tidak ada. Puasa itu bahasa Jawa kok. Jangan asal disclaimer gitu loh. Bahkan ketika diuji materi juga tidak lolos. Mereka berkonsep tidak boleh makan dan minum ya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Diuji materi ke bangsa lain nggak lolos. Ada bangsa itu, mohon maaf kalau nggak salah mana ya, Norwegia ya. Ini 22 jam itu terang benderang loh. 2 jam itu tetap kelihatan matahari tapi remang-remang. Ya bisa nggak makan seharian loh. Nggak uji lolos materi loh. Tapi kalau dengan puasa Jawa, kira-kira di Norwegia itu bisa nggak? Nah, perlu diuji materi yang pernah ke sana. Karena puasa itu menyeimbangkan dan mengendalikan 4 anasir alam. Anasir alam itu apa saja? Tanah, air, api, dan udara. Di Norwegia sana ada tanah nggak? Ada. Ada angin enggak? Ada. Ada air enggak? Ada. Ada api enggak? Ada. Oh, berarti lebih universal ajaran Jawa malah. Jadi agama merupakan identitas suatu bangsa. Karena itu kita harus beridentitas dalam spiritual culture. Tetapi spiritual culture ini kan sebenarnya ranah-ranah pribadi.
Sehingga ketika bicara tentang Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, ingat dasar negara Republik Indonesia ini Pancasila. Negara kita bukan negara agama. Di dalam sila Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Sehingga menurut Pancasila orang Indonesia itu tidak beragama tidak salah. Karena di dalam Pancasila itu tidak ada satupun sila bicara agama. Yang penting kita ini berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang Maha Eka. Karena Eka dan Esa itu berbeda. Di dalam Pancasila ya jelas ya, kita berketuhanan yang Maha Esa, bukan agama. Bahkan kalau menurut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, orang Indonesia ini tidak bertuhan pun boleh. Yang penting berkemanusiaan. Nek dijiwit loro aja njiwit. Tapi ingat, Pancasila sebagai way of life, ya, pandangan hidup bangsa Indonesia, ini adalah satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah gitu. Saling terkait gitu. Ini sempat viral tuh kata-katanya siapa? Pak Rocky Gerung. Jadi menurut Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti apa? Orang Indonesia itu tidak bertuhan boleh. Yang penting berkemanusiaan. Nek dijiwit loro aja njiwit. Kalau dicubit sakit jangan mencubit. Kemanusiaan. Ya. Sehingga Bung Karno udah bener loh waktu itu ketuhanan ditaruh di belakang. Kenapa? Sebelum kita bicara dan belajar ketuhanan, seharusnya kita bicara dan belajar kemanusiaan dulu. Kenapa? Karena ketuhanan itu privasi. Kita ini beragama atau tidak, kita bertuhan atau tidak, yang tahu diri kita kok. Tidak perlu teriak-teriak. Bahkan ketika kita turun dari Pancasila menuju ke Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan. Ya. Berarti apa? Dari pasal ini, berarti apa? Agama itu merupakan hak, bukan kewajiban. Merupakan hak asasi manusia. Jadi negara menjamin hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Berarti hak. Beragama itu hak, bukan kewajiban. Namanya hak, ini bisa dipakai, bisa tidak. Karena bukan kewajiban. Kalau kewajiban kan ya wajib gitu loh. Beragama itu bukan wajib tapi hak. Kayak kemarin barusan pilkada ya. Gunakan hak suara Anda. Ini kan namanya hak suara. Kan bisa dipakai bisa tidak. Orang kemarin nggak menggunakan hak suaranya kan nggak salah. Orang kemarin golput ya nggak salah. Dia tidak menggunakan hak suaranya. Menjadi salah ketika orang tadi mempengaruhi orang lain untuk golput. Itu baru pidana. Tapi kalau kerenteknya ngati DDW, karpe DDW, tidak menggunakan hak ya silakan saja. Kita harus memahami duduk perkara yang pas gitu loh. Namanya hak itu bukan kewajiban. Sehingga saat ini ayo kita kuatkan Pancasila. Ayo kita kembali ke kemurnian Pancasila. Sehingga seharusnya dengan berdasarkan Pancasila tadi, negara tidak perlu lagi mengurusi agama. Karena agama itu ranah pribadi. Dan agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya, ada lagi yang disampaikan ini sebelum kita tutup. Ya, ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, kajian kita
benarkah agama itu merupakan identitas suatu bangsa? Jawabnya ya. Kajiannya sudah kita kaji, tapi kalau ada yang kurang silakan para pemirsa tambahi sendiri, karena konsep kita adalah kajian, kondotakon, bukan murid dan guru. Kita tunggu komentarnya di kolom komentar bagi para pemirsa yang ingin mau kondotakon. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.